Romo, frater, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore, berkabar. Selamat datang di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran. Pada sore ini, kita akan merayakan Ekaristi Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, yang kita hayati juga sebagai Hari Pesta Nama Pelindung Paroki Pugeran. Khusus dalam misa sore ini, persembahan akan dikumpulkan dalam 2 kotak kolektor. Setelah misa akan diadakan pesta rakyat. Kepada umat, pada saat pembagian sego berkat, dimohon untuk antri secara teratur seperti pada saat menerima komuni. Sekarang marilah kita menyiapkan hati untuk mendaraskan doa litani Hati Kudus Yesus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra Penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami. Hati Yesus Putra Bapa Kekal, kasihanilah kami. Hati Yesus yang diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, kasihanilah kami. Hati Yesus yang dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, kasihanilah kami. Hati Yesus yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Hati Yesus Bait Kudus Allah, kasihanilah kami. Hati Yesus Kemah Allah yang Maha Tinggi, kasihanilah kami. Hati Yesus Rumah Allah dan Pintu Surga, kasihanilah kami. Hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, kasihanilah kami. Hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih, kasihanilah kami. Hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih, kasihanilah kami. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan, kasihanilah kami. Hati Yesus yang amat patut dipuji, kasihanilah kami. Hati Yesus Raja dan Pusat segala hati, kasihanilah kami. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan, kasihanilah kami. Hati Yesus tempat kealahan seluruhnya, kasihanilah kami. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, kasihanilah kami. Hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami, kasihanilah kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, Kasihanilah kami. Hati Yesus yang sabar dan maha belas kasih, kasihanilah kami. Hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu, kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, kasihanilah kami. Hati Yesus kurban pelunasan dosa kami, kasihanilah kami. Hati Yesus yang ditimpa penghinaan, kasihanilah kami. Hati Yesus yang hancur karena kejahatan kami, kasihanilah kami. Hati Yesus yang taat sampai mati, kasihanilah kami. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala penghiburan, kasihanilah kami. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, kasihanilah kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulih kami, kasihanilah kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa, kasihanilah kami. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, kasihanilah kami. Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam Engkau, kasihanilah kami.
hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepadamu atas nama semua orang berdosa. Sudilah Engkau mengampuni dosa-dosa umat-Mu ini yang memohon belas kasih-Mu dengan pengantara Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dalam Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Sebelum kita menghayati persembahan mocopat dan tarian, berikut sambutan dari perwakilan Dewan Harian Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran. Kepada Bapak Gogor Bangsa, dipersilahkan. Romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangkaian acara penuh syukur Hari Raya Hati Kudus Tuhan Yesus, Hari Ulang Tahun Keuskupan Agung Semarang, serta Hari Ulang Tahun Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran. Sebagai paroki yang berlindung pada Hati Kudus Tuhan Yesus, kita semua dipanggil untuk meneladan hati yang penuh kemurahan dan belas kasih Allah sesuai sabdanya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Patung Hati Kudus Tuhan Yesus di depan gereja kita menjadi pengingat ajakan Yesus tersebut. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian juga tulisan Iyo Ingsun Karahayuniro menegaskan keyakinan kita, akulah keselamatanmu. Semoga kita semua selalu datang kepadanya untuk memperoleh kekuatan dan penghiburan. Dalam kesempatan ini kita juga bersyukur atas 85 tahun perjalanan iman Keuskupan Agung Semarang. Uskup Agung Semarang mengajak kita semua merayakannya dengan sukacita yang meriah namun tetap sederhana. Kita juga diundang untuk mengenang dan menghargai para pendahulu yang telah membangun gereja, memperkokoh semangat pesiaran iman, dan menghidupi spiritualitas sinodal dengan meningkatkan persekutuan, partisipasi, dan misi mewujudkan peradaban kasih. Kita juga mengenang sejarah berdirinya Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran, yang mana batu pertama diletakkan pada 5 November 1933 dan gereja ini diberkati pada 8 Juli 1934. Sejak awal, gereja ini dipersembahkan kepada Hati Kudus Tuhan Yesus sebagai ungkapan syukur atas limpahan kasih Tuhan. Kita pun juga akan merayakan syukur atas perjalanan iman bersama-sama pada tanggal 7 Juli 2025 nanti. Seiring perjalanan waktu, kita diajak untuk terus berakar pada kebudayaan Jawa, terbuka pada kehadiran Allah,
dan mampu mengantisipasi tanda-tanda zaman tanpa melupakan sejarah. Sebagai bagian dari masyarakat, kita juga diingatkan untuk menjadi aset pembangunan mental spiritual. Semoga hati kudus Tuhan Yesus selalu meneguhkan pelayanan dan upaya kita semua dalam melayani umat Allah, serta menjadikannya kita berkat bagi sesama dan alam semesta. Terima kasih, berkata. Jaman samengko iku arep dak upamake jumbo karo bocah enggar ati samadyaning pasar lungguh bengo ikon cokan katon serta podo celatu lakon sulingan aku kabeh bareng kegendingan sedih tanono kang joget tambo uga tebah dodo milo Gusti patipat muwus kuda-kuda kang kepapet bisa ingkang akeh dhewe anggone nyipati pangeram-eram dalem kung nanging jalma samya mangruh mula ngandikane ingsun bumi sodom luwih enteng nanggung
pangandikan tumekeng tinaning janji rasakno tumo sing kalbu sira bakal luwe abot Gusti dawuh nambah mujud merengat aku Rama sanyata nyangker propinter lan wasis medharaken piwucal dalem kang nyata Rama ulur karsaning yang poho luhur paringe yang Rama kabeh lumintir wa mami tan ana kang dulu kajaba yang Rama Enggal
Nanti pas wis dina sing mboten do napa-napa niki mulai gerak jenengan ikut mawon nggih nular. Nanti belakang jeneng apa samping-samping jenengan niki nanti ikut. Terus nanti dilanjut katekis, pokoknya katekis dulu baru nanti yang petugas liturgi Podiakon. Di depan ini katekis. Oh ya, tapi Podiakon tapi di depan ya, baris di depan ya. Podiakon di depan toh. Berarti manggil katekisnya yang jalan duluan jenengan mawon, Pak. Oke. Nggih. Ibu ikut jadi yang belakang. Ada calon bergodo. Calon bergodo itu berapa? 20 tahun lagi jadi. Ada bergodo baru. Masa kafe beli ke bergodo. Halo prajurit kita. Ini apa nih peranannya? Bung Edi sebagai apa ini? Sebagai
alat pukul, alat Gong. puk namanya Oh, puk. oh gitu. Oh iya, iya. Bagus. Puk. Oke. Thank. Bapak bawa apa nih, Pak? Namanya jin. Hah? Jin. J. Oh iya, bagus. Jipung ini jin. Oh gitu. Jin. Bagus. Keren, Pak. Keren, Pak. Orang aku anu ya. Orang aku belangkon. Nanti pakai belangkon susah bergerak. Dari sini bisa kok. Dari samping aja.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan para suster, para romo, bapak dan saudari-saudara, teman-teman dan remaja dan anak-anakku, kita bersyukur pada hari raya Haji Yesus yang Maha Kudus, pesta nama untuk gereja kita dan menjadi pelindung gereja kita itu benar. Kita bersyukur perayaan ini ditandai dengan kesanggupan 52 saudari-saudara kita sebagai katekis yang menjadi wakil dari lingkungan maupun juga karena kemauannya pribadi, kesadaran untuk menjadi pewarta Injil dan mendampingi umat. Dan ada 35 lebih katekis yang sudah lama yang sudah melayani gereja untuk terus ambil bagian dalam pelayanan di dalam gereja. Maka misi kanonika diberikan kepada mereka sebagai bagi gereja kita supaya semakin hidup dan bermanfaat. Gereja ada untuk mewartakan Injil. Dan pada hari raya ini mari kita menimba kekuatan dari hati Yesus yang Maha Kudus, hati yang menunjukkan kepada kita cinta, keakraban, keramah tamahan, keterbukaan satu sama lain. Seperti itulah hati Yesus yang Maha Kudus. Dan pada hari raya ini kita mau bersyukur guna menanggapi cinta kasih Allah yang telah menaruh cinta kasih kepada kita. Yo ingsun karahayo niro, supaya menjadi semangat kita semua, masing-masing dari kita menjadi saluran selamat bagi yang lain. Sekarang mari kita meledakkan diri di hadapan Tuhan dengan segala unsur doa dan kerinduan kita dalam perayaan Ekaristi pada petang hari ini. Kita nyatakan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, perkenankan kami untuk memuliakan hati putra-Mu dan mengenang karya besar cinta kasih-Nya bagi kami. Jadikanlah kami layak untuk menimba anugerah yang mengalir secara berlimpah dari sumber ilahi itu. Kami bersyukur sebagai umat paroki Pukedan karena boleh berlindung pada hati Yesus yang Maha Kudus, hati yang mengalirkan cinta, hati yang menjadi kekuatan dan peneguh kami dalam perjuangan hidup serta setiap hari. Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama di dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan.
Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari berbagai negeri serta membawa mereka semua ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan mengembalakan mereka. Di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalik, yang sakit akan kukuatkan, sedangkan yang gemuk dan kuat akan melindungi. Aku akan mengembalakan mereka seperti sebagaimana mestinya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia membimbing aku ke tempat yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang lurus demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta aku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita
oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab, jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak, apalagi sekarang di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya? Kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan domba itu di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah sabda Tuhan.